Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ibu harap hari ini kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, sebelum kegiatan belajar ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari dua benua, yaitu benua Asia dan benua Amerika. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang benua yang terluas ketiga, yaitu benua Afrika. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami perubahan lingkungan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa dapat 1. Menyebutkan letak astronomis benua Afrika. 2. Menyebutkan pembagian region atau wilayah benua Afrika. 3. Menjelaskan kondisi alam benua Afrika. 4. Menjelaskan iklim benua Afrika. 5. Menjelaskan persebaran flora dan fauna benua Afrika. 6. Menjelaskan kondisi penduduk benua Afrika. 7. Menjelaskan potensi alam benua Afrika. Sekarang kita lihat letak astronomis benua Afrika. Di sini Ibu menggunakan peta Afrika. Kalian buka atlas kalian masing-masing dan diperhatikan di situ tentang letak astronomis benua Afrika, yaitu 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Sedangkan luas benua Afrika 30.244,49 km persegi. Kalian perhatikan atlas masing-masing. Sekarang kita masuk pada batas-batas benua Afrika. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Merah dan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sekarang kita lihat pembagian kawasan benua Afrika. Benua Afrika dibagi dalam 5 kawasan. 1. Afrika Utara. Negara-negara yang termasuk Afrika Utara: Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, Sudan, dan Tunisia. 2. Afrika Tengah. Negara-negara yang termasuk Afrika Tengah: Republik Afrika Tengah, Gabon, Kongo, Zaire, Uganda, Burundi, Rwanda, dan Chad. 3. Afrika Timur. Negara-negaranya: Ethiopia, Somalia, Djibouti, Kenya, Tanzania. 4. Afrika Barat. Negara-negaranya: Sahara Barat, Mauritania, Mali, Senegal,
Guinea-Bissau, Gambia, Sierra Leone, Liberia, Pantai Gading, Ghana, Burkina Faso, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Guinea Ekuator, dan Niger. 5. Afrika Selatan. Negara-negaranya Angola, Namibia, Republik Afrika Selatan, Lesotho, Swaziland, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambik, Malawi, dan Madagaskar. Sedangkan kondisi alam benua Afrika secara umum terbagi atau terdiri dari 5 kawasan. 1. Wilayah pegunungan pantai. Wilayah pegunungan pantai di sini ada 2, yaitu A. Pegunungan Atlas yang membentang dari pantai Maroko, Aljazair sampai Tunisia. B. Pegunungan Naga terletak di sebelah selatan sampai tenggara Afrika. Pegunungan Naga ini terbagi atas 2 pegunungan utama, yaitu Karoo dan Drakensberg. 2. Daratan tinggi dan plato menutupi sebagian besar Afrika. Wilayahnya terdiri dari sisa-sisa batuan keras yang telah mengalami pengukisan dan pelapukan. Plato besar Afrika dapat dibedakan atas 2 bagian, yaitu A. Bagian barat laut merupakan plato Afrika yang letaknya lebih rendah. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar gurun Sahara, ledok Kongo, ledok Chad, dan lembah Nil. Di sini kalian lihat, di sini ada gambar sungai Nil. Kalian perhatikan. B. Bagian tenggara merupakan plato yang letaknya lebih tinggi. Plato ini terdiri atas plato Ethiopia dan plato Afrika Selatan. 3. Ledok atau basin yang luas terdapat di daerah pedalaman Afrika. Wilayahnya sebagian besar terdiri atas lumpur dan rawa-rawa. Ada beberapa ledok yang terdapat di pedalaman Afrika. 1. Ledok Chad terdiri atas rawa-rawa yang sangat luas. 2. Ledok Danau Ngami terletak di kawasan timur Gurun Kalahari. 3. Ledok Danau Rudolf. Nah, ini kalian perhatikan ada gambar ledok Chad. 4. Daerah aliran sungai yang merupakan lembah hasil pengerjaan erosi fluvial. Beberapa daerah pengaliran sungai besar di Afrika sebagai berikut. A. Daerah aliran sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di Afrika dan di dunia, yang memiliki panjang 6.400 km. B. Daerah aliran sungai Niger di Afrika Barat yang bermuara di Teluk Guinea. C. Daerah aliran sungai Zaire yang dinamakan Sungai Kongo. D. Daerah aliran sungai Oranye di Afrika Selatan yang bermuara di Samudra Atlantik. E. Daerah aliran sungai Zambezi yang bermuara di Selat Mozambik. 5. Lembah Patahan Afrika terletak di bagian timur benua Afrika. Pada bidang graben dari patahan tersebut muncul beberapa danau besar
yaitu Danau Victoria, Danau Tanganyika, Danau Biu, Danau Edward, dan Danau Malawi. Adapun bidang Horst terbentuk pendataran tinggi dan beberapa gunung berapi seperti Gunung Kilimanjaro dan Gunung Kenya. Bagaimana keadaan iklim di benua Afrika? Iklim di benua Afrika ada 5 jenis, yaitu A. Iklim tropis yang ditandai oleh keadaan suhu rata-rata antara 23 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. B. Iklim gurun meliputi gurun Sahara, gurun Chad, dan gurun Kalahari. C. Iklim Mediteran terdapat di daerah pantai tenggara Afrika dan sekitar Laut Mediteran. D. Iklim sabana tropis di mana hujan terjadi pada musim panas dan kering pada musim dingin. E. Iklim sedang hangat terdapat di daerah pantai tenggara Afrika Selatan. Daerah iklim ini banyak menerima hujan dari pengaruh angin pasat selama musim panas. Di sini Ibu sajikan gambar gurun Sahara dan gurun Kalahari. Kalian perhatikan karena di Afrika ini banyak terdapat gurun. Bagaimana dengan penyebaran fauna dan flora di Afrika? Sekarang kita lihat penyebaran fauna. Afrika memiliki fauna yang menakjubkan di antaranya. 1. Cheetah, binatang yang larinya tercepat di dunia. Ini kalian lihat gambarnya ada binatang cheetah. Dia mirip dengan harimau. 2. Kuda Nil, hewan khas dari lembah Sungai Nil di Afrika Utara. Ini juga Ibu sajikan gambar kuda Nil. Bagi kalian yang belum lihat, perhatikan. 3. Gajah dan burung unta terdapat di padang rumput Afrika. 4. Jerapah, salah satu hewan Afrika tertinggi di dunia. 5. Gorila dan simpanse terdapat di daerah hutan basah Afrika. Sekarang keadaan flora atau penyebaran flora di Afrika. 1. Hutan tropis membentang dari Sierra Leone ke muara sungai Zaire dan meluas ke arah timur lembah Zaire. 2. Sabana seperti akasia dan baobab. 3. Vegetasi semi gurun terdapat di Afrika Utara. Dan yang keempat adalah stepa. Kondisi penduduk benua Afrika. Sebagian besar berasal dari ras Negroid atau penduduk ini berkulit hitam. Maka benua Afrika ini sering dijuluki benua hitam karena penduduknya yang berkulit hitam. Pada tahun 2017, jumlah penduduk benua Afrika mencapai 1.250.000.000 jiwa. Ini menurut World Population Datasheet 2017. Kemudian, sebagian besar penduduk Afrika itu masih terkonsentrasi di daerah pedesaan, yaitu 70% dari jumlah penduduk yang ada itu tinggal di pedesaan. Wilayah Afrika yang paling banyak penduduknya
yaitu Afrika Utara, seperti Mesir, Libya, Aljazair, dan Tunisia. Penduduk Afrika dapat dibedakan menjadi 3 ras. 1. Ras Negroid, ras yang mendominasi penduduk Afrika, yaitu 63%, terdiri dari subras Negro Sudan dan subras Negro Bantu. 2. Ras Kaukasoid Hamid, mendominasi Afrika Utara. Secara fisik, ras ini hampir sama dengan etnis Arab. Mayoritas di negara Mesir, Maroko, Tunisia, Mesir, Aljazair, dan sebagian kecil di Ethiopia. 3. Etnis khusus yang masih hidup dalam keadaan primitif. Suku ini masih sangat primitif. Suku bangsa Pigme yang hidup mengembara di pedalaman Zaire, dan suku bangsa Guzman serta Hottentot yang hidup menetap di kawasan Kalahari. Potensi alam benua Afrika. Benua Afrika memiliki sumber daya hayati yang melimpah, seperti di negara Kongo banyak pohon karet untuk bahan baku yang diekspor ke banyak negara. Jenis pohon yang biasa ditemui di sini ada kelapa, yaitu di pantai tropis, jenis palem yang ada di Afrika Barat, kemudian kurma yang ada di Mesir, dan kakao itu terdapat di Ghana dan Nigeria. Benua Afrika juga menghasilkan banyak buah-buahan seperti pisang, pepaya, nanas, dan mangga. Di Afrika Utara terdapat jeruk, lemon, zaitun, dan anggur. Pulau Zanzibar yang ada di Tanzania dikenal sebagai penghasil cengkeh terbesar di dunia. Selain potensi alam, benua Afrika juga memiliki potensi barang tambang, yaitu yang terdapat di 1. Zaire. Ini menghasilkan tembaga, emas, uranium, dan timah. 2. Sudan. Ini menghasilkan mangan, krom, minyak bumi, logam, tembaga, gas alam, dan emas. 3. Ethiopia. Menghasilkan emas, tembaga, mangan, dan platina. 4. Nigeria. Menghasilkan minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, batu pualam, dan batu kapur. Anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Maka marilah kita sama-sama mengambil kesimpulannya. Yang pertama, letak astronomis benua Afrika 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur, dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Kemudian batas-batasnya: utara Laut Tengah, timur Laut Merah dan Samudra Hindia, selatan Samudra Hindia, barat Samudra Pasifik. Kemudian pembagian regionnya di sini dibagi dalam 5 kawasan: Afrika Utara, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Selatan. 4. Itu kita lihat kondisi alam, yaitu ada 5, yaitu kondisi alamnya ada 5: wilayah pegunungan pantai, dataran tinggi dan plato, ledok atau basin, daerah aliran sungai, dan lembah patahan. Kemudian kita lihat iklimnya,
Iklim ada 5, iklim tropis, iklim gurun, iklim mediteran, iklim sabana tropis, dan iklim sedang hangat. Kita lihat keadaan flora dan fauna. Fauna yang ada yaitu cetah, kudanil, gajah, burung unta, jerapah, gorila, dan simpanse. Floranya yaitu hutan tropis, sabana, vegetasi semi gurun, dan stepa. Penduduk di sini ada 3 ras, yaitu ras negroid, ras Kaukasoid Hamid, dan etnis khusus. Potensi alamnya berupa karet, kelapa, palem, kurma, kakao, pisang, nanas, mangga, centeh, singkong, gandum, beras, dan jagung. Kemudian potensi tambangnya berupa emas, tembaga, logam, mangan, uranium, minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, batu kualam, dan batu kapur. Anak-anak, sebelum pelajaran ini kita akhiri, Ibu berikan untuk mengukur kalian memahami apa yang sudah disampaikan atau tidak. Ibu berikan soal dan nanti kalian jawab. Kemudian sebelum kita akhiri, kita sampai jumpa di pelajaran yang depan, yaitu kita akan ketemu di Australia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.